Setelah tak ikut balapan MotoGP, praktis Suzuki saat ini tak ikut event balapan lainnya, kecuali balapan ketahanan Endurance World Championship, yang entah musim depan masih akan ikutan atau tidak. Nah, yang sedang ramai saat ini adalah di ajang balapan ARRC alias Asian Road Racing Championship, utamanya di kelas 250cc, yang musim depan rumornya akan banyak tim dan motor baru yang akan ikutan. Dan yang kabarnya sudah sangat dekat ada Kawasaki ZX 25R dan juga Yamaha YZF R3. Lalu motor lain juga dikabarkan akan segera menyusul, ada KTM RC390, TVS Apache RR310, BMW C310RR, serta Honda CBR 300R. Lalu pertanyaannya, Suzuki ada di mana? Kok nggak ada nama Suzuki di sana? Apa mereka nggak punya jagoan di kelas ini? Suzuki sedang nangis di pojokan, Bang. Kalau ditanya punya apa enggak, Suzuki sebetulnya punya sob, motorsport di kelas 250cc ini. Ada dua malahan, yang sama-sama bermesin 250cc, yakni JSX 250R yang bermesin dual silinder, serta Gixxer SF 250 yang bermesin single silinder. Nah, masalahnya kedua motor rasanya tak siap dan kurang kompetitif jika harus bertarung di atas lintasan dengan motor-motor lain sekelas. Karena lagi-lagi Suzuki punya gaya tersendiri dalam mendevelop sebuah motor. Orang umum kancane sob. Meskipun kedua motor berbeda jumlah silinder, namun keduanya merupakan motor sport firing touring yang tahu sendirilah, powernya memble. Suzuki hanya membekali kedua motor tersebut dengan mesin SOHC, yang bahkan pada Gixxer SF 250 hanya dibekali sistem pendingin oli saja. JSX 250R meski memakai embel-embel JSX di depan, namun motor ini merupakan sport firing touring yang dipasarkan di Cina sana. Mesinnya memang dual silinder paralel, namun hanya berjenis SOHC, dan masing-masing silinder hanya pakai dua klep saja. Karakternya pun overstroke, di angka 53,5 mm kali 55,2 mm dengan rasio 11,5:1. Powernya pun dipastikan kecil untuk ukuran sport firing 250cc dual silinder, hanya 24,7 horsepower saja yang didapatkan pada 8000 rpm, dan torsinya sebesar 23,3 Nm di 6500 rpm. Hal ini diperparah dengan bobot motor yang sampai 178 kg. Melihat konfigurasi mesin ini, jelas sudah kalau ini bukanlah tipe motor yang ngebut, melainkan hanya untuk riding santai dengan maintenance yang mudah. Bahkan kabarnya top speed motor ini sendiri hanya sampai 125 km/jam saja sob. Aduh, FU merasa malu nih punya senior begini. Padahal Inazuma saja, yang kabarnya memakai mesin yang serupa dengan motor ini, bisa tembus di kecepatan 140 km/jam. Namun begitu, konsumsi bahan bakar motor ini terbilang irit untuk ukuran 250cc dual silinder, yakni berkisar 32,5 km per liter. Untungnya JSX 250R ini nggak dijual di Indonesia ya sob, bisa dibeli habis-habisan soal spek yang ditawarkan. Dan kayaknya motornya nggak cocok deh pakai nama JSX, yang seharusnya identik dengan kecepatan. Nah, motor sport firing 250cc yang kedua yang dimiliki Suzuki saat ini adalah Gixxer SF 250, yang kebetulan motornya dijual di Indonesia di harga 55 jutaan. Kalau motor ini memang pure sebagai sport firing touring, mesinnya hanya single silinder, yang meski berjenis SOHC, tapi sudah pakai 4 klep. Namun yang disayangkan, sistem pendingnya hanya pakai oil cooled. Nah, anehnya sob, power motor ini justru lebih gede dibanding JSX 250R tadi, yaitu mencapai 26,2 horsepower di 9000 rpm dan torsi di angka 22,6 Nm di 7500 rpm. Dan bobotnya pun juga lebih ringan, di angka 161 kg saja. Dan top speed motor ini juga termasuk impresif, bisa mencapai 154 km/jam. Jadi, Gixxer SF 250 ini masih jauh lebih baik dari JSX 250R, meskipun kalau mau diikutkan ke ajang ARRC ini juga masih akan jadi ayam sayur nantinya.
Agak sulit sih. Kalau sobat pengen lihat Suzuki bisa berpartisipasi di ajang ARRC kelas 250cc ini. Lain cerita, kalau di kelas Super Sport 600 ataupun di Asia Superbike 1000, Suzuki punya motor-motor buas yang siap bersaing. Misal, di kelas Super Sport 600, mereka masih memiliki JSS R600 yang meski sudah cukup jadul, namun masih sangat kompetitif untuk diadu dengan YZF R6 maupun CBR 600RR. Lalu di kelas Asia Superbike 1000, Suzuki juga masih punya sang legend JSS R1000 yang juga sudah di penghujung usia. Namun, motornya juga terbilang punya performa yang oke di lintasan. Hanya saja, sayang tak ada tim yang melirik kedua motor di ajang ARRC tersebut. Tim pabrikan Suzuki sendiri juga sudah tak ikut balapan di situ. Jadi ya sudahlah, gak ada harapan lagi bisa melihat motor-motor Suzuki ikut balapan di kelas Asia ini. Satu-satunya ajang balapan yang masih dilirik pakai motor Suzuki adalah balapan nasional dalam negeri, yakni di ajang road race kelas bebek 150cc memakai Satria F150. Namun sayang, Satria FU dilarang ikut balapan karena dianggap overpower dan terlalu kencang. Di kelas Matic 115cc juga begitu sob. Suzuki Next yang sangat mendominasi diboikot dari balapan karena terlalu kencang juga. Alhasil Suzuki pun sama sekali nggak bisa ikut balapan di mana-mana. By the way, untuk berita ini adalah berita lama ya sob. Kalau saat ini Mimin nggak tahu apakah kedua motor Suzuki ini bisa ikut balapan nasional lagi apa belum.